Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, alhamdulillah kalian sehat-sehat ya. Masih tetap semangat dan masih tetap aktif dalam belajar. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan bertatap muka walaupun melalui video atau Zoom ini tidak mengurangi semangat kita dalam belajar ya. Oke, sementara saya mau absen dulu nih. Ya. Semuanya hadir ya. Ada yang nggak hadir, sebagian masih ada yang nyari sinyal dan sisanya masih ada yang izin ke saya karena perangkatnya tidak bisa. Saya mau absen dulu beberapa siswa. Zaila hadir? Saya, Pak. Oke. Kemudian Vanessa. Eka ada, Eka Fitria. Saya, Pak. Hadir. Amiatu Zahra. Oke, hadir ya. Saya, Oke. Pak. Ya, semuanya sudah hadir. Ya, tinggal menunggu yang belum sebenarnya. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa mulai. Baik, doa selesai. Ya, pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran administrasi umum, itu berkaitan dengan pembelajaran yang kita yang sebelumnya. Ya, saya akan men-share screen materi yang akan saya berikan kepada kalian. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ya. Materi kita yang akan kita lakukan pada siang hari ini atau yang kita pelajari pada siang ini adalah pencatatan surat atau dokumen. Ya. Yang mana pelajaran ini atau KD yang akan kita bahas ya. Itu adalah menerapkan pencatatan dokumen surat masuk dan surat keluar. Kemudian untuk keterampilannya kalian bisa melakukan pencatatan surat atau dokumen masuk dan keluar. Ya, pelajaran saya ini pada dasarnya adalah pelengkap dari pelajarannya Karsipan ya, sama pelajaran korespondensi, ya kan? Itu adalah pelengkap dari pelajaran sebelumnya ya, yaitu pelajaran Karsipan dan pelajaran korespondensi. Nah, kemudian indikator pencapaian yang akan kalian peroleh adalah kalian bisa menjabarkan pengertian dokumen dan pengertian surat, kemudian membandingkan jenis dokumen, kemudian kalian bisa merinci prosedur pencatatan surat dokumen. Nanti kita akan belajar tentang surat masuk, bagaimana pencatatannya, bagaimana prosedur surat masuk itu seperti apa. Ya, nanti akan kita akan bahas ya. Oke. Nah, sebelum saya akan membahas lebih jauh tentang pencatatan surat atau dokumen, coba sekarang kalian perhatikan deh kondisi kerja berikut ini, ya. Di mana ada dua kondisi ruangan yang berbeda. Nah, sekarang saya mau nanya deh, siapa yang bisa memberikan gambaran sebenarnya apa yang membedakan kedua kondisi kerja ini? Lalu siapa yang mau menjawab boleh? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Muhammad Jakwar boleh. Yang bedanya apa antara dua ini? Gambar sebelah kiri itu seorang pria sedang menulis surat. Gambar sebelah kanan terdapat tumpukan dokumen. Ya, dokumennya tertumpuk ya. Yang lain mungkin? Indriani? Atau Eka Hanita? Ada yang mau menjawab? Oke. Saya, Pak. Ya, silakan Amanda. Yang membedakan Ya, apa? pertama itu dokumennya tersimpan rapi, Pak. Oke, yang satu rapi, yang satu? Satu ditumpuk-tumpuk.
atau masih bertumpuk-tumpuk. Ya, jadi memang seperti inilah kondisi kerja, yang satu rapi, yang satu masih bertumpuk-tumpuk ya. Jadi satu kondisi di mana yang satu menyimpan dokumen dan surat dengan rapi, yang satu lagi menyimpan surat atau dokumennya dengan tidak rapi atau tidak tercatat atau mungkin penyimpanannya kurang rapi. Ini adalah kondisi kerja di mana kalau kita tidak bisa memiliki atau kita tidak bisa menentukan ini kira-kira dokumen penting atau enggak penting, ya. Apakah dokumen ini masih bisa dipakai atau tidak bisa dipakai? Kira-kira ini masih aktif ya atau tidak aktif? Jadi kita akan membahas seperti itu ya. Jadi mengenal dokumen dan surat ya tidak hanya pada pengertiannya saja, tapi kalian bisa menyimpan, merawat sampai nanti kalian bisa mempergunakan mana arsip yang perlu atau dokumen yang perlu dan juga tidak perlu. Nah, sebelum itu kita lihat video dulu ya. Dan kalian boleh dengerin dulu. Ini ada yang mau masuk nih. Sebentar. Sebentar ya. Sudah terlihat videonya, gambarnya? Sudah, Pak. Oke, kita play ya, saya play. Silakan kalian menyimak tentang video ini yang berkaitan dengan surat menyurat. Masih ingat dong dengan lagu ini? Lagu yang bercerita soal surat yang dikirim oleh seorang wanita ke pasangannya. Curahan hatinya lengkap tertuang di dalam surat itu. Dan hal itulah yang dialami oleh Evi Ngantung, istri mantan Gubernur DKI Jakarta, Heng Ngantung. Isi hati sang gubernur saat itu tercurah dalam surat-surat yang dikirimkannya ke pujaan hati. Pada saat-saat sebelumnya kita meninggalkan rumah di Kebayoran dan ketika di dalam mobil pada hari Minggu. Usia surat-surat ini sudah hampir setengah abad. Di masa itu, surat satu-satunya sarana komunikasi jarak jauh. Karena dulu kan belum ada telepon, seperti sekarang ada HP apa. Kalau dahulu kita selalu dengan surat menyurat begitu dengan Pak Heng. Jadi Pak Heng itu kalau tidak ketemu sama saya, dia mesti tulis surat sama saya. Jadi kadang-kadang surat itu datang bertubi-tubi begitu. Surat cinta dari almarhum suaminya kini menjadi kenang-kenangan tak ternilai bagi Evi. Ia menyimpannya dengan rapi dan membacanya kembali saat didera rasa rindu. Surat. Puluhan bahkan belasan tahun silam cara berkomunikasi yang satu ini menjadi primadona. Dengan tulisan tangan, surat memiliki sentuhan personal bagi orang yang dituju. Sayang, kini seiring berkembangnya teknologi komunikasi, fungsi surat digeser oleh pesan singkat melalui telepon genggam dan media sosial lainnya. Bahkan sejak tahun 1998, frekuensi pengiriman surat dari pribadi ke pribadi berkurang drastis. Di tahun inilah popularitas gadget meningkat. PT Pos Indonesia Persero itu mengalami penurunan sampai dengan 50% pada tahun 2006. Namun yang menarik, sejak tahun 2006 pengiriman surat kembali meningkat. Tapi surat-surat yang berasal dari perusahaan ke perusahaan lain maupun dari perusahaan ke individu. Dari seluruh surat yang ada, 70%-nya adalah surat yang bersifat korporat. Padahal berkirim surat saat ini seru loh, karena kreasi perangko yang ada kian bervariasi. Dan ini salah satunya, Perangko Prisma, layanan perangko identitas milik Anda. Jadi kita bisa mencetak foto untuk dijadikan perangko sesuai keinginan. Nah, bicara tentang surat, tentu tak lepas dari profesi yang satu ini, Pak Pos. Iwan Setiawan sudah menjadi Pak Pos selama belasan tahun. Ia menjadi saksi hidup naik turunnya frekuensi pengiriman surat. Bedanya hanya volume aja kali ya. Volume surat yang kita ambil dulunya itu kita bisa ambil bisa banyak. Sekarang volumenya mulai menurun gitu aja. Setiap harinya sih pasti ada, cuman volumenya aja menurun. Ada
hanya beberapa bis surat aja. Ketika kita ambil hari ini, besok kita ambil lagi itu kosong. Nah besoknya lagi baru isi gitu. Nggak selalu kosong terus enggak. Nah, ini yang namanya bis surat. Tempat di mana kita bisa menaruh surat yang ingin dikirimkan. Jadi tak perlu repot datang ke kantor posnya. Kondisi Nah, tadi kalian udah dengerin videonya ya kan? Cukup menarik video yang tadi kita putar mengenai tentang surat, bagaimana seseorang tadi menulis surat pada zaman dulu ya kan, kemudian bertransformasi dengan digital. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan ya, surat itu sebenarnya apa sih gitu. Kemudian beda nggak sih sama dokumen? Kira-kira menurut kalian apa bedanya? Atau mungkin surat itu apa? Silakan, ada yang ingin menjawab? Silakan, ada yang punya mungkin pendapat tentang surat itu apa dan beda nggak sih sama dokumen? Cira mana ada? Cira nggak? Tes suara Cira ada? Halo? Nanti jadi Ya, silakan Muhammad Jakfar. Surat itu ungkapan perasaan kita atau sebuah informasi yang dikirimkan kepada seseorang. Sedangkan dokumen itu bisa berupa seperti kumpulan-kumpulan surat yang disusun rapi, atau bisa juga kumpulan-kumpulan surat yang tertumpuk. Nah, betul. Oke. Jadi surat itu satu ungkapan ya, atau informasi yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oke. Yang lain mungkin Melvira. Halo, tes suara. Melvira hadir? Eka Hanita hadir? hadir, Pak. Ya, kalau menurut kamu surat itu apa sih? Menurut pendapat kamu? Surat alat komunikasi yang tertulis dari satu pihak ke pihak lainnya. Oke. Kira-kira beda nggak sih sama dokumen menurut kamu? Dokumen. Kalau dokumen itu lebih ke yang tercetak, Pak. Oh, lebih alat kecetak. Oke. Nah, Ya. sebenarnya jawaban kalian itu mirip-mirip nih sebenarnya. Jadi intinya adalah ya kita lihat aja deh pengertiannya dari definisinya. Nah, lebih jelasnya bedanya antara surat dengan dokumen secara definisi kita baca ya. Menurut Bartos, surat itu adalah alat komunikasi tertulis tadi. Ya, jawabannya benar tuh. Berasal dari satu pihak kepada pihak lain untuk menyampaikan suatu warta atau satu pesan. Sementara menurut Marjo, surat adalah alat komunikasi tertulis atau sarana untuk menyampaikan pernyataan maupun informasi secara tertulis dari pihak satu kepada pihak yang lain. Jadi surat itu secara kesimpulannya adalah salah satu bentuk komunikasi tertulis yang disampaikan oleh satu pihak atau mungkin satu lembaga atau organisasi kepada pihak lain atau organisasi yang lain. Ya. Sementara dokumen itu, nah, secara pengertiannya adalah dokumen itu surat tertulis atau tercetak yang dipakai sebagai bukti keterangan seperti akte kelahiran, surat nikah, surat perjanjian ya. Kemudian pengertian lain barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim melalui pos ya. Kemudian ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu rekaman suara, gambar, film dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai bukti atau sebagai keterangan. Jadi dokumen itu lebih luas lingkupnya dibanding surat ya. Ternyata surat itu ya termasuk dokumen. Ya, jadi kedua-duanya sama-sama mirip. Ya, cuman kalau dokumen dia menggambarkan secara luas ya, tidak hanya pada selembar kertas saja, tapi juga dalam bentuk yang lain bisa film, kemudian bisa gambar atau mungkin suara, audio, ya atau mungkin video itu juga dikatakan sebagai dokumen. Jadi lebih jelasnya seperti itu ya bedanya surat sama dokumen. Nah, kita lihat ke berikutnya. Di sini ada penggolongan dokumen, jadi kalian bisa membedakan ya dokumen itu dari kepentingan, dari fisik, sama dari fungsinya. Ya, kalau dari kepentingannya dokumen itu ada akte, ya, ada kwitansi,
dokumen niaga, dokumen itu pemerintah ya seperti undang-undang, kemudian bisa dokumen sejarah, teks proklamasi. Nah, sementara untuk fisik ya itu bisa dilihat dari buku ya. Kemudian dari film ya, dokumen korporil ya, retail itu adalah bidang perpustakaan. Kemudian ada yang sifatnya permuseuman atau korporil. Jadi seperti patung, fosil, uang atau mungkin benda-benda museum ya. Kemudian ada dokumen privat ya, dari fisiknya kearsipan itu surat yang tadi, surat yang tadi kita lihat ya, ada surat niaga, surat dinas, ya surat pribadi dan lain-lainnya. Nah, sementara dari fungsinya dokumen itu ada dua nih, dokumen dinamis sama dokumen statis. Kalau dinamis dia dibedakan menjadi dua, yaitu dokumen dinamis aktif sama dokumen dinamis semi aktif dan dokumen inaktif. Bedanya adalah dokumen aktif, dinamis aktif adalah dokumen yang masih terus-menerus dipakai untuk penyelenggaraan pekerjaan kantor. Nah, sementara semi aktif yaitu penggunaannya sudah mulai menurun ya. Sementara yang inaktif dia sudah sangat jarang digunakan. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai dokumen-dokumen ini. Sementara yang statis adalah dokumen yang secara tidak langsung digunakan. Ya, oke. Kita lanjut ke fungsi surat. Nah, fungsi surat di sini yang pertama adalah sebagai alat komunikasi. Jelas tadi adalah bentuk komunikasi, baik itu berupa pesan, ya, warta, berita, ya, kemudian sebagai tanda bukti hitam di atas putih. Jadi kadang-kadang namanya omongan kan nggak bisa dipegang, jadi harus ada suratnya dong, gitu. Jadi sebagai bukti hitam di atas putih, ya. Kemudian surat sebagai alat dokumentasi, ya seperti tadi itu ada seorang ibu-ibu ya, atau yang sudah berumur yang dia melihat surat-suratnya itu sebagai dokumentasi buat dia, sebagai kenang-kenangan dia kan waktu dia zaman pacaran ya sama suaminya gitu ya. Kemudian bukti historis atau bukti sejarah ya. Kemudian ada sebagai alat pengingat ya, apabila kita kan lupa ya, kalau nggak ada suratnya kita lupa, misalnya kita pernah nggak masuk sekolah gitu ya. Kemudian izin nih di tanggal berapa, jadi saya bisa melihat, oh ternyata pada tanggal 17 ya tidak masuk ya, di tanggal suratnya ada. Nah, sebagai pedoman untuk bertindak atau mengambil keputusan. Kayak inilah fungsi-fungsi surat menurut Rizal. Kemudian kita next, berdasarkan pada tujuan dan isinya. Jenis surat itu kita bedakan, yang pertama ada surat pemberitahuan, yang isinya adalah memberitahukan informasi agar si penerima surat ini tahu ya apa informasi yang kita sampaikan. Yang berikutnya ada surat perintah, yaitu surat yang isinya memerintahkan satu hal ya kepada si penerima surat. Biasanya ini surat tugas ini ya, kalau di organisasi dia ada surat tugas. Kemudian berikutnya ada surat permintaan atau permohonan, yaitu surat yang isinya permintaan atau permohonan suatu dari penulis kepada si penerima surat. Ya, misalnya permintaan atau permohonan berupa suatu barang untuk melakukan sesuatu atau melakukan tindakan tertentu ya yang diminta. Oke, kemudian teguran atau peringatan, yang biasanya surat isinya mengingatkan atasan ya, atau teguran. Biasanya ini kalau seandainya terjadi permasalahan ya biasa ditegur ya, jadi surat teguran. Nah, ini yang kita bahas lebih dalam, yaitu tentang surat niaga. Yaitu yang pertama ada surat perkenalan ya, merupakan salah satu jenis surat niaga yang umum dilakukan untuk media promosi ya, biasanya memperkenalkan diri lewat surat perkenalan. Kemudian ada surat penawaran, yaitu surat yang diterbitkan oleh perusahaan untuk menawarkan barang yang dijual. Surat jenis ini biasanya diterbitkan oleh penjual ditujukan untuk calon pembeli untuk menawarkan barang atau jasa ya. Nah, next yang ketiga adalah surat permintaan penawaran. Ya, surat ini merupakan salah satu jenis surat yang dikirim oleh calon pembeli yang ditujukan kepada penjual secara umum, yang berisikan tentang permintaan dan penawaran suatu barang kepada penjual. Biasanya surat ini ditujukan kalau dia ingin mengetahui sebenarnya kamu tuh jualan apa sih, tolong dong tawarin ke saya kan gitu ya. Kamu jualan apa? Jualan printer, tolong tawarin ke saya dong printer yang kamu jual itu seperti apa speknya. Jadi dia minta untuk ditawarkan ya, biasanya dari calon pembeli ini. Kemudian yang berikutnya adalah surat pesanan ya. Biasanya ada surat yang diterbitkan oleh pembeli untuk penjual yang biasanya untuk keperluan pemasaran. Biasanya kalau dia sudah cocok
dengan barangnya, dia mesen tuh. Ya. Yang berikutnya adalah surat konfirmasi pesanan. Ya, surat konfirmasi pesanan adalah surat yang diterbitkan oleh penjual untuk memberitahukan kepada pembeli perihal pesanan mereka. Inti surat ini adalah surat konfirmasi pesanan untuk memberitahukan detail barang pesanan oleh pembeli, nama, jenis barang, jumlah, dan syarat pembayarannya. Jadi konfirmasi pesanan ini adalah memastikan bahwa barang yang dipesan itu sesuai dengan apa yang diminta oleh si pembeli. Ya, jadi inilah alur dari surat niaga ya. Yang pertama adalah perkenalan, kemudian adalah permintaan penawaran, kemudian ditawar lagi surat pesanan, kemudian konfirmasi pesanan. Ya, ini adalah surat-surat niaga. Nah, sekarang kita lihat LKPD-nya ya. Saya sebelumnya men-share tentang LKPD, yaitu tentang surat-suratnya ya. Saya akan tunjukkan LKPD yang saya share, yaitu ini ya. Nah, di sini kalian diminta untuk menganalisa surat-surat yang ada di LKPD ya. Nah, surat-suratnya apa saja? Ya, ada 5 ya. Nah, ada 5 surat-suratnya. Nanti kalian silakan dilihat seperti apa surat-suratnya. Oke. Nah, sekarang kalian coba lihat dulu deh suratnya seperti apa. Ya, saya beri waktu kurang lebih 1 menit aja untuk melihat LKPD suratnya seperti apa. Ya, silakan untuk melihat suratnya, boleh. Ya, mungkin dari 1 surat aja ya. Ya, mungkin bisa diterangkan kepada teman-teman nih. Kayaknya perlu 1 orang perwakilan aja, 1 orang kelompok dari kalian, mungkin 1 orang saja yang bisa menerangkan tentang surat ini. Mungkin Muhammad Rifki ya, ketua kelas nih Rizky nih. Iya Pak. Iya, mungkin Baik Pak. Silakan, mungkin Rizky bisa memberikan analisanya surat, silakan. Baik Pak, saya Muhammad Rizky, perwakilan dari kelompok, akan menganalisa contoh surat yang Bapak kirim. Setelah saya baca dan analisa, ini termasuk surat penawaran Pak, yang dikirim oleh PT Mitra Sejati. Nah, kemudian isinya menawarkan mesin fax dengan bahasa-bahasa menarik agar si penerima tertarik untuk memesan. Sekian Pak, terima kasih. Ya, jadi benar banget ya apa yang disampaikan oleh Rizky tadi, bahwa ini adalah contoh surat penawaran yang menawarkan mesin fax. Nah, ini suratnya adalah penawaran. Ya, di sini dia menawarkan kepada mitranya, yaitu Bapak Jaka Permana, untuk membeli ya. Kan kita mengharap pembelian ya setelah adanya penawaran ini. Nah, kata-katanya adalah kami adalah supplier mesin fax merek Panasonic ya kan, mengimpor barang terbaru, teknologi yang terbaru ya kan. Namanya bahasa menjual, artinya dia memberikan keunggulan produknya ya. Ya, kami yakin mesin fax ini sangat memudahkan pekerjaan Bapak dalam urusan komunikasi. Sebagai perkenalan atas produk ini kami memberikan demo ekstra ya, pemakaian 1 bulan secara gratis. Jadi inilah kata-kata penawaran ya, bahasanya sangat menarik sekali, sehingga berharap atau timbal baliknya adalah surat pesanan ya, atau mungkin pesanan dari Bapak Jaka ya. Ini adalah contoh surat penawaran ya yang tadi dijelaskan ya. Nah, berikutnya ada beberapa surat, yaitu surat pesanan di bawahnya ya. Ini surat apalagi surat dan lain-lainnya ya, surat penawaran ya. Kemudian ada surat pesanan ya, dan selainnya. Kalian analisa surat-surat ini dalam LKPD ya. Nanti kalian baca masing-masing suratnya, harus kalian tulis di sini ya, apa isi surat itu. Ini termasuk surat apa jenisnya, dan kalian analisa itu suratnya keperluannya apa. Jadi secara garis besar kalian tulis di sini ya. Oke, mungkin ada pertanyaan ya sebelum saya akhiri mengenai LKPD. Sudah jelas? Jelas Pak. Sudah jelas? Oke, sudah paham ya? Sudah Pak. Sudah. Kalau gitu nanti kalian silakan ada soal proses, nanti soalnya saya kirim ke Google Classroom, itu mengenai surat dan dokumen, kalian kerjakan soal prosesnya ya. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan,
maka kegiatan siang ini mengenai pelajaran administrasi umum itu kita akhiri ya. Mungkin ada yang boleh menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini? Silakan. Inti dari surat itu apa dan dokumen itu apa? Satu orang boleh perwakilan. Saya, Pak. Ya, silakan Muhammad Jafar. Kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah kita mengetahui jenis-jenis surat, isi surat, sifat surat, dan juga apa itu perbedaan surat dan juga dokumen. Surat yaitu seperti ungkapan perasaan yang ditujukan kepada satu pihak ke pihak lain, sedangkan dokumen itu termasuk kumpulan-kumpulan surat, dan juga surat dan dokumen itu tidak ada bedanya. Hanya penjelasannya saja yang sedikit berbeda. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Muhammad Jafar, itu sangat bagus sekali ya kesimpulannya. Jadi memang materi ini adalah materi yang erat kaitannya dengan karsipan dan korespondensi ya. Surat itu adalah tadi ya kumpulan informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Kemudian kalau dokumen itu sebenarnya bagian dari surat itu juga ya, tapi dokumen lebih luas ya karena ada video, ada gambar, itu dikatakan sebagai dokumen. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka kegiatan hari ini kita akhiri, kita cukupkan. Next, yang berikutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam surat masuk dan surat keluar ya. Bagaimana prosedur surat masuk, surat keluar ya dengan menggunakan sistem buku agenda. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan benar-benar bermanfaat buat kita. Ya, sebelum saya akhiri, kita tutup dulu dengan doa ya, doa masing-masing ya. Kita tutup. Mungkin Muhammad Rizky bisa memimpin doa untuk menutup kegiatan kita pada siang ini. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Muhammad Rizky semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu dan kita bisa berjumpa lagi di tatap muka hari Senin dengan terbatas ya dengan siswanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dengan keselamatan sehingga semangat untuk belajar. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Boleh silakan live group. Terima kasih Miss dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.